Hadis tentang iman kepada Allah dan syirik. An Mahmud bin Labidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgharu qalu wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah qala riya'u yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza juziyan nasu bi a'malihim Alhabu ila alladhi kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum juz'an. Yang artinya dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Lalu mereka bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Rasulullah menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepada mereka pada hari kiamat ketika orang-orang diberi balasan atas amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Temuilah orang-orang yang telah kalian perlihatkan di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tentang birrul walidain. An Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni suhbatin qala ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka summa adnaka. Yang artinya seseorang bertanya kepada dari Abu Hurairah, seseorang bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku hormati? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, kemudian orang-orang yang terdekat denganmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang anjuran berdakwah. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri wa farriqu bainahum fil madaji'i. Yang artinya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak melakukannya pada umur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika aful iman. Dari Abu Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah berkata, barang siapa di antara kalian yang telah melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang menyambung silaturahmi. Ani bin Syihabin qala akhbarani Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabbu ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi wa yasil rahimahu. Dari Ibnu Syihab menceritakan bahwa Anas bin Malik menggambarkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia memperpanjang tali silaturahminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Hadis tentang anjuran berpenampilan baik. An Abdullah bin Samit an Abi Dzarri qala qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahriqanna bil ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Yang artinya dari Abdullah bin As-Samit dari Abu Dzar dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, sesungguhnya janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan memberikan salam kepada saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang bersyukur dan qanaah. An Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Artinya dari Abu Saleh dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang derajatnya lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang derajatnya lebih tinggi daripada kalian, dan sesungguhnya itu lebih pantas untuk kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang jujur dan dusta. An Syaqiqin an Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikumu bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal barri wa innal barri yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sadaqa hatta yuktaba indallahi saddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujuri yahdi ilan nari wa ma yazalu rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktabu indallahi kadzaba. Telah menceritakan kepada kami Al-A'mas dari Syaqiq dari Abdullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian untuk jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Seorang laki-laki terus-menerus jujur dan berusaha jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seseorang yang sangat jujur. Dan hindarilah oleh kalian berdusta, karena dusta membawa kepada keburukan dan keburukan membawa kepada neraka. Seorang laki-laki terus-menerus berdusta dan berusaha berdusta sampai ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang berdusta. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang perilaku hidup mandiri. An Khalid bin Ma'dana anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'amun qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa innan nabiyallah Dauda alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Dari Khalid bin Ma'dam dan dari Al-Miqdam bin Al-Ma'di Karib berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seseorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang penyakit hati. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah
Qalullahu wa rasuluhu a'lamu qala dzikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad wa illam yakun fihi faqad bahatahu. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Lalu mereka menjawab, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, yaitu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Mereka bertanya, bagaimana jika sesuatu yang kami sebutkan itu ada pada saudara saya? Rasulullah menjawab, jika itu ada pada dirinya, berarti kamu telah menggibah. Jika itu tidak ada pada dirinya, maka kamu telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang hafalan tambahan tentang menyambung silaturahmi. An Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi liyalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dari Ayyub al-Ansar dari Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang laki-laki memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jika bertemu, yang satu memalingkan dan yang satu juga berpaling, maka sebaik-baik di antara mereka adalah yang dahulu memberikan salam. Hadis riwayat Bukhari Muslim.